Halo, welcome. Selamat datang di Soul Sepatu YouTube channel bareng gue Zikri Sufikar. Nah, sekarang gue udah di Zoom session lagi dan udah kelihatan nih narasumbernya atau tamu gue di video kali ini yaitu Arya Deva. Halo Arya. Halo, halo. Sorry, gue panggil Deva aja ya. Iya, panggil Deva aja. Oke. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari rangkaian acara FCC juga. Kalau sekarang kita udah masuk ke FCC yang tahun 2021 dan gue mau ngasih insight nih buat teman-teman yang mungkin mau berpartisipasi dalam kompetisi FCC tahun ini dengan mengundang juara tahun lalu. Juara berapa, Deva? Juara 1. Yoi. Jadi Deva ini juara 1 di FCC tahun lalu, yang mana tahun lalu itu menurut gue adalah salah satu kompetisinya yang agak ribet karena kita pertama mengundang forum, ada kurasi dan ada penjurian gitu. Dan tahun kemarin dengan format yang seperti itu Deva menjadi juara 1. Nah, gue pengen ngasih insight buat teman-teman yang pengen berkompetisi untuk bisa mempelajari bagaimana cara Deva bisa menjadi juara. Terus mungkin hal-hal lainnya bakal gue tanyain ke Deva di video kali ini. Oke Deva, sebelumnya thank you udah mau join di channel gue. Yoi mas. Nggak gue bayar loh. Apa-apa, santuy. Yoi. Deva ini juga dikenal kalau di Instagram tuh dengan Instagramnya Half to Design. Betul. Lu? Ya, betul sekali. Berarti Half to Design lu untuk portfolio, tapi satu lagi untuk pribadi ya? Ada Instagram lagi. Oke. Jadi kalau mau cek Instagram Deva bisa di @half-to-design. Kepo lah, pasti ada ntar di FCC. Nah, gua mau tanya nih, lu apa rasanya menjadi juara FCC tahun lalu? Seneng-seneng aja sih mas. Terus ya kaget-kaget gitu. Soalnya aku kira bakal jadi berapa ya, juara 3 kali ya. Ternyata ya juara 1. Ya gituan gitu. Berapa sih kemarin hadiahnya, gue lupa. 5 juta sih mas. 5 juta juara 1 ya? Ya 531 nggak sih, nggak salah? 531. Itu aku langsung beli kopi-kopi gitu. Luar biasa, langsung invest dong. Dan kalau sekarang itu hadiahnya ada plus-plusnya. Sayang lu nggak harusnya hari tahun ini lu ikutan. Rencana Epic ini belum terkonfirmasi ya, karena dari FCC sih udah bilang timnya kalau tahun ini tuh juaranya dapat hadiah uang plus kayak beberapa tools, mungkin di desain kayak ada tools desain yang bisa membantu kemampuan skill desainnya, entah itu apa. Nah, itunya gue belum tahu sampai sekarang toolsnya seperti apa. Jadi ya sekarang lebih bagus ya hadiahnya. Nah, balik ke lu Deva, kalau lu tahun lalu bisa ceritain dikit nggak konsep yang lu bawain ke kompetisi tahun lalu seperti apa? Submission lu kayak gimana? Jadi untuk submissionnya itu aku konsepnya mengarah ke sistemnya sih. Jadi untuk sistem desainnya itu aku buat kayak semacam upper yang modularity, dan ternyata ujung-ujungnya jadi yang sustainable design gitu. Jadi awalnya sih maunya apa ya, sepatunya itu cuman sebagai sistem aja, ternyata jadi sebagai sistem yang sustainable juga kayak gitu. Oh, berarti di awal nggak sustain, nggak emang menyiapkan untuk sustain? Iya, cuma setengah-setengah doang aja sih. Ternyata diarahkan sama juri-jurinya kayak gitu, ya udah ikutin aja. Asik. Nama project lo apa buat kemarin submissionnya? Kemarin itu Revive Runner. Berarti ini buat yang belum, gua tak bakal tampilin juga di layar kayak gimana desainnya, tapi sepaham gua di konsepnya itu sepatu yang menggunakan komponen-komponen atau modular komponen dijadikan ke upper, yang mana si komponennya itu terbuat dari limbah pabrik, yang mana itu masuk ke si konsep sustainnya kayak gitu kan? Iya betul. Waktu itu lu dapet, kan tahun lalu juga ada kurator ya, jadi ada kurator dari forum sama BPIPI, terus ada mentoring sampai akhirnya penjurian. Jurinya 3 orang. Ya. Siapa sih, gue lupa. Ada Mas Yadi dari Puma, terus ada Mbak Isti dari Terang Forecasting. Satu lagi siapa ya? Satu lagi lupa. Maaf ya. Kan sebenarnya kalau yang dari 2 orang itu kan sebenarnya dari forum juga linknya. Jadi gue ingat ya. Gue lupa. Ya, tapi sekarang juri ada 5. Jadi yang buat kalian yang mau lomba ya pasti lebih sulit lah ditebanin tahun kemarin. Nah, ketika lu lihat kompetisi ini tahun lalu ya, ketika lu lihat kompetisinya, pengumumannya,
apakah lu langsung kepikiran untuk bikin sustainability nih atau apakah langsung kepikiran bikin modular nih atau lu ada beberapa konsep yang pertimbangkan baru akhirnya lu kepilih yang sustain? Kalau itu sih aku langsung milih yang modularity sih. Soalnya menurutku itu yang paling bakal bisa menonjol sama paling beda banget sih itu sih, Mas. Tapi lu pernah ikutan sebelumnya di kompetisi tahun-tahun sebelumnya? Wah, ikut tapi ditolak. Oh iya, lu sering ikut. Tapi nggak pernah juara? Iya, nggak pernah juara, nggak lolos itu. Kenapa tadi? Nggak lolos soalnya emang desainnya jelek banget sih. Oh iya, bentar. Definisikan desain jelek menurut lu. Desain jelek itu produknya itu nggak ada fungsinya, sama estetikanya ya cuman sebagai estetika doang gitu sih. Jadi kalau buat sepatu kan harus ada kayak fungsi produknya kan. Nah kalau buat sepatu cuman buat gaya-gayaan doang kan ya kayak kurang aja sih. Apalagi kita kan industrial designer gitu kan. Nah kayak gitu sih, Mas. Oh berarti lu belajar dari kesalahan tahun berapa aja lu ikut? Ingat gak? Itu gue ikut tahun berapa itu, Mas? 2019 kayaknya, Mas. Oh berarti setahun sebelum lu juara ya? Iya, itu. Apa konsep lu? Konsepnya sih chunky barong shoes sih, kayak gitu. Oh, kayaknya pernah lihat deh. Iya itu, itu pertama kali aku pakai itu sih, Mas, digital gitu, makanya. Temanya apa sih yang tahun 2019 itu? 2019 itu apa ya? Culture Indonesia deh, kayak gitu pokoknya. Oh, udah spesifik ke culture ya? Dan di tahun kemarin tahun 2020 saat lu juara itu temanya sangat-sangat luas ya, yang mana temanya itu create your own story nggak salah ya. Ya, jadi emang konsepnya itu ya lu sebagai desainer bikin cerita lu sendiri dituangkan dalam bentuk produk apapun bebas gitu. Jadi emang lebih sulit sih sebenarnya karena luas banget, tapi lu akhirnya memilih untuk bikin modular. Nah, kalau dari gue sendiri ya, waktu itu kan kami tim kurator nih, bocoran buat yang mau ikutan lomba lagi. Jadi nanti ketika submission semuanya masuk, mungkin ada berapa ratus submission kalau tahun lalu ya, mungkin sekarang lebih banyak. Kita kurator berapa orang dibagi-bagi nih, jadi kita nggak semua ngebahas satu-satu. Kita melihat dibagi-bagi, lu dapat berapa orang gitu. Kebetulan waktu itu setelah kita nilai masing-masing, kita kumpulin mana yang kita suka dari para kurator. Nah, waktu desain yang masuk submission itu, salah satunya punya Deva ini lebih menonjol dibanding submission lain. Kalau kita lihat, kalau gue sendiri ya ngelihat dari visual lu ya, Deva yang buat estetika sepatunya mungkin gak seseksi yang ada di saingannya, karena kan lu tuh emang lebih ke functionnya yang si modular gitu, jadi emang gak bisa aneh-aneh. Nah tapi itu yang buat kita tertarik ketika ada salah satu yang nge-highlight, terus apa nih pas dibaca konsepnya, oh beda nih dibanding yang lain yang kebanyakan styling, kebanyakan ngasih konsep yang masih mentah, tapi lu udah mulai masuk ke eksekusinya dan ada solusinya. Itu yang buat lu jadi apa ya, kita sih suka sama karyanya. Waktu itu kan setelah kurasi kita ke mentoring ya, atau forward class kemarin nyebutnya. Lu dapat mentor siapa? Gua itu Mas Hamzah sama Mbak Sante. Oh, Hamzah sama Sante ya. Lalu bisa ceritain dikit nggak gimana pengalaman selama mentoring itu? Pas mentoring sih ilmunya banyak banget sih. Terus diarahkannya itu bener-bener soalnya aku dikasih tahu kalau arah stylingnya mending kayak yang pijak bumi gitu. Ya udah langsung aja sikat gitu. Terus kalau dari segi mentornya pas pertama kali ngelihat desain lu, feedback yang paling kerasa buat lu tuh apa? Feedback yang paling kerasa sih usernya sih, Mas. Soalnya kan kalau userku yang dulu itu kan yang lebih ke futuristik itu. Nah pas sudah kena mentoring gitu, mending user-usernya yang benar-benar orang-orang yang sustainable banget gitu sih, Mas, kayak gitu. Iya, karena dulu nggak salah gue ingat konsep lo itu pengen ke arah feature ya, ke arah sana lah ya, mood board dari si usernya. Betul. Terus sama Hamzah sama Santai diarahin untuk dibuat yang ke sustain. Yang mana lebih make sense ya ternyata. Iya betul. Jadi emang fungsinya mentoring ntar buat kalian nih yang mau ikutan ya kayak gitu. Jadi di yang kita bahas itu nggak cuma desainnya aja, tapi juga pematangan dari konsep, pematangan user sampai ke produksinya nanti. Lu ada kendala produksi nggak? Itu kan kayak desain yang agak tricky ya buat modular gitu. Sebenarnya sih aku pernah buat sepatunya sih, Mas. Saya mau tampilin dah, Mas. Oh ya boleh, monggo. Oh ya, bentar ya. Iya.
Oh, udah datang. Jadi sepatunya kayak gini. Semoga kelihatan. Oke. Di muka lu aja kayak. Iya. Nah, Nah kalau dilihat itu kayak, nah itu dia itu modular semua itu. yang Bagian kotak-kotak upper-uppernya ya. gitu. Yang kotak-kotak itu. Nah itu aku ini terinspirasi yang project yang EFCC itu terinspirasi dari ini mas sebenarnya. Jadi ini kayak karya apa ya? Desain produk satu, nah itu kuliah gitu. Studio kampus ya. Studio kampus. Lu kuliah di ITS Surabaya. Ya, Ambil jurusan desain produk. Lu angkatan? Gua angkatan 2018. Oh, udah mau TA dong? Udah TA ya? Iya, OTW ya. Habis OTW. Bisa lah habis ini ya. Mau KP dulu tapi. Berarti lu dari tugas kuliah terinspirasi untuk menjadikan submission lu di lomba tahun lalu. Ya, nah, gitu. Gimana? Maksudnya kendala lu dalam membuat modular itu kan cukup sulit ya, apalagi dengan menggunakan limbah gitu. Yang kendala sih itu ya, apa namanya? Nyambung-nyambungnya itu. Jadi untuk nyambung antara kulit satu sama yang lain itu manual gitu, Mas. Jadi agak susah gitu. Tapi walaupun desainnya kelihatannya kayak ringkih gitu, tapi ini yang paling kuat sih, Mas. Yang kotak-kotak kayak gini. Kayak gitu sih. Berarti nggak pakai jahitan gitu ya? Atau masih pakai jahitan? Masih pakai jahitan tapi. Tapi yang untuk bagian yang modular itu, semoga kelihatan ya. Yang pakai modular itu gak pakai jahitan mas, nyambungnya gitu. Berarti jadi pakai apa, lem? Gak pakai lem, langsung disambung-sambung gitu. Kayak biar benar-benar sustainable gitu juga mas, kayak gitu sih. Oh, I see. Oh, menarik. Ya sebenarnya gue juga kemarin kita pas mentoring cukup panjang dalam sesi presentasi ini. Jadi tiap weekend kalau nggak salah ya. Jadi semua peserta itu ada 10 finalis yang ikut mentoring. Semuanya presentasi dalam satu waktu. Terus semua kurator ngelihat presentasi terus ngasih feedback kayak gitu. Dan emang salah satu yang cukup buat gue waktu itu, wah ini kayaknya masih panjang banget prosesnya, karena modular-modular yang Deva buat itu possible nggak ya untuk dibikin production gitu, karena kita sendiri kan di goal kompetisinya untuk bisa dibuat di production kayak gitu. Oke. Setelah lu setelah lu mengikuti mentoring session waktu itu, prosesnya berapa lama? 3 minggu ya? 3 minggu, 3 mingguan. 3 minggu dengan 10 peserta lainnya. Terus di akhirnya lu buat presentasi. Iya, betul sekali. Presentasinya lu presentasiin ke juri, yang mana jurinya itu yang mana presentasinya itu dibuka secara publik melalui YouTube. Gua agak miss sih waktu itu, feedback juri gimana ngelihat desain lu? Kalau feedback juri, kebetulan feedback jurinya salah satunya dari Pijak Bumi, jadi kaget. Jadi positif aja sih mas. Ada Aspales ya? Iya, ada Bang Aspales gitu. Tapi dia bukan juri ya, dia. Bukan juri ya, jadi apa ya? Tamu ya. Iya, guest. Oh iya, kemarin tuh selain ada juri ada guestnya juga buat ngelihat presentasi. Jadi emang gitu sih tujuannya kemarin dan tahun ini juga. Jadi pas presentasi di depan juri, presentasi final itu juga jadi harapannya kalian tuh dilihat sama brand lah. Kalau emang ada brand yang mencari desainer, dilirik gitu, atau yang desainnya disukain sama brandnya bisa dibeli atau dipakai untuk di brandnya gitu sih. Oh iya. Dan kemarin gua nggak salah, Asfales bilang ini ya, siap interview di Pijak Bumi ya. Ada kelanjutannya nggak? Ya mungkin dia bercanda kali ya, tapi gimana? Ada kelanjutannya nggak? Mungkin kelanjutannya abis ini kerja praktek sih mas. Kesana? Iya kesana. Mau nyoba dulu. Tapi ya itu ngobrolin portofolio gitulah. Itu dulu. Setelah lu selesai TA atau gimana? Abis semester ini udah kelar sih mas. Itu. Lu semester? Gue semester 6 mas sekarang. Oh 6. Oke. Jadi KP, terus semester 7, terus TA gitu. Oh berarti ntar lu mau KP-nya di Pijak Bumi. At least harapan kami Power Forum terwujud lah ya, maksudnya biar di presentasi depan tuh biar dilirik gitu. Moga aja karir lu ntar dimulai dari sana lah. Oh ya, amin. Enak sih, cocok sih. Udahlah bikin desain-desain yang memenuhi hasrat konsumen. Oke. Setelah itu apa ya? Setelah lu mengikuti proses segala macem, desain awal dari lu submission sampai desain terakhir yang di final presentation itu berapa besar perubahan desainnya?
180 dari colorway, dari shaping semuanya 180 sih. Usernya juga. Tapi sistemnya tetap sama sih. Tetap di modular. Di Tapi, mananya? Maksudnya gimana itu? Berarti pas awal, ini mungkin gue bakal tampilin kali ya. Kalau gue dapet sumber, tapi kalau nggak ada ya udahlah. Berarti di awal lu itu ngajuin dengan konsep tertentu, warna tertentu, desainnya juga. Terus pas di final semuanya berubah dari warnanya, shape-nya, user, background semua berubah. Tapi sistemnya sama gitu. Tetap si modular itu. Tetap pakai yang puzzle tadi ya, tanpa lem, tanpa jahitan gitu ya? Oh iya, kita pakai. Iya. Emang menjadi salah satu problem kita sih kita kan termasuk fast fashion ya si sepatu. Yeah. Jadinya emang limbah itu banyak banget dan sebenarnya harusnya kita yang nggak mengaku-ngaku sih, tapi maksudnya kita sebagai produsen 4 terbesar sedunia gitu, maksudnya udah harus aware lebih besar dibanding negara lain mengenai limbah. Dan sayangnya waktu tahun lalu yang concern ke masalah itu cuma satu, itu cuma lu doang seinget gua. Jadi emang itu udah lu nggak ada lawan lah pas di sana. Udah konsep gua tuh udah bagus gitu. Walaupun styling lu nggak sebagus yang kayak sneakers yang dibuat submission lainnya ya. Pasti. Iya. Itu bahkan lu sampai rubber juga ya masalah ya. Rubbernya pakai apa itu? Crepe rubber sih atau gum. Jadi bisa dua-duanya. Berarti masih ada konsep sustainnya nggak di situ? Pasti. Dari uppernya itu jadi yang modular itu, sama satunya lagi itu dia pakai fetch stand leather. Biar dia nggak gerak-gerak gitu modularity-nya. Mahal ya. Iya. Ya jadi emang nanti gambarannya sih ya gitu ya, buat kalian yang mau ikutan. Bisa jadi submission yang disukain oleh kami para kurator nanti pas saat mentor itu bisa ya gitu berubah 180 derajat. Sebenarnya dalam beberapa peserta kemarin ya, gua dengar dari beberapa teman-teman mentor juga nggak semuanya mau mengikuti saran dari mentor. Jadi kayak ada yang tipe lu yang emang oke, dikasih saran gua eksekusi. Ada yang tipenya defend. Wah, gua nggak mau nih, gua maunya pertahanin gimana caranya gitu. Yang mana dua-duanya bagus. Jadi emang siap-siap nanti bakal digodok abis sih di situ. Dan tahun ini kayak lebih singkat daripada tahun lalu. Jadi kayaknya kita bakal lebih padat intinya sih, seperti dalam timeline lebih singkat, jadi lebih padat aja. Nah, mungkin itu aja sih. Gue mau tanya terakhir buat lu. Saran lu untuk teman-teman yang mau join kompetisi tahun ini biar bisa mengikuti jejak lu, ada nggak? Sarannya sih jangan pentingin estetik doang sih. Yang penting functionnya ada sama memenuhi persyaratan pasar gitulah kalau bisa gitu. Oh, satu lagi. Ini gue mau ngetes lu juara beneran nggak? Tahun ini kan temanya juga sama ya, makro. Maksudnya luas banget ya, itu Indonesia melangkah. Kalau lu kira-kira nih, kalau lu ikutan lagi tahun ini dengan tema seperti itu, lu bakal buat kayak gimana? Sebenarnya sih kepikiran mau ikut lagi sih. Nah, aku ada ide lagi, satu lagi. Boleh nggak sih lu ikutan? Gue nggak tahu, kalau lu boleh jangan dibilang. Kalau nggak boleh ya udah, aku ikutan yang lain aja. Tapi lu mau join lagi tahun ini? Kalau bisa ya join lagi aja. Oh ya udah. Kuliahnya lagi hektik nih soalnya. Jadi ya lagi goyang dikit. Oh iya, harus tetap keep interest dia biar nggak bosan sama footwear. Oh berarti lu mau ikutan lagi? Oke lah, moga lu good luck. Moga good luck buat si kompetisi tahun ini. Kalau mau lu ikutan lagi, dan buat teman-teman yang lain, kalau mau tahu lebih detail tentang karyanya Deva, mungkin bisa kepo di Instagram lu Deva ya, di @halfofdesign. Mungkin gua nggak sempat nampilin di video kali ini untuk sepatunya seperti apa. Dan kalau mau tertarik ikut lomba di tahun ini, bisa cek di afcc.bpp.id, terang daftar, detail, persyaratan semuanya ada di sana. Oke Deva, thank you banget udah mau jadi join di channel gua. Semoga sukses, semoga bisa meniti karir di footwear lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Yoi, makasih Mas. Good luck untuk kuliahnya. Yoi. Thank you Deva.